Syiar agama itu sebenarnya kalau saya melihatnya hanya sekian persen dari tujuan itu, tapi yang sekian besar persen itu adalah di sini berdagang atau mencari keuntungan. Maka agama-agama itu juga melirik apa yang bisa diuntungkan di sini. Langsung kemauan nih Pak. Yeah. Ya, ini kan ada salah satu negara Pak, Yeah. Tajikistan itu berada di Asia Tengah. Yeah. Melarang rakyatnya itu untuk memakai jilbab. Yeah. Padahal 95 sampai 98% Yeah. mayoritas itu penduduknya Muslim. Yeah. Nah, bahkan antara pihak pemerintahan sama pihak parlemen sana sudah membuat undang-undang. Jadi intinya melarang untuk memakai pakaian dari negara asing, salah satu jilbab gitu. Yeah. Terus rok mini seperti itu Pak. Dan setiap hari itu polisi-polisi itu patroli Pak. Jadi intinya itu untuk jika ketahuan yang memakai pakaian asing itu ditangkap dan didenda dan sebagainya. Tujuannya itu hanya satu Pak, agar penduduk sana itu menggunakan pakaian nasional asli. Kadang saya berpikir bagaimana kalau negara kita yang luas, yang penuh dengan adat budaya nih Pak, terus apa-apa yang ada di Tajikistan tadi yang bisa saya sampaikan itu berlaku di negara kita Pak Darno. Sebetulnya kasus jilbab itu kalau dilihat dari pemahaman orang Jawa, hakikatnya seperti apa sih Pak? Yes, sebelumnya mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Surya Alam. Dan tidak lupa untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lancar dan dijauhkan dari mara bahaya dan selalu pinaringan rahayu rahayu saking dumadi. Rahayu. Ya, menjawab pertanyaan tadi, yang saat ini diterapkan di negara Tajikistan, yang tadinya memakai jilbab dan sekarang ada larangan untuk memakai jilbab. Pak. Karena sebenarnya jilbab pun itu juga tidak kewajiban bagi pemeluk agama ya, sebenarnya. Karena jilbab adalah hanya budaya saja. Jadi tidak ada antara hubungan dengan Tuhan itu dengan budaya pakaian dan yang lainnya. Dan di sana kalaupun ada perubahan dari awalnya pakai jilbab dan tidak, masalahnya di Tajikistan kalau dia mengikuti agama, mungkin itu agama lokal ya, jadi agama memang di sana itu mayoritas orang-orang Muslim dan keturunan Arab. Jadi tidak sulit untuk melarang ini harus pakai ini tidak boleh memakai itu tidak sulit lah. Masalahnya kalau di sini agama yang asli milik Nusantara itu seandainya mampu, agama itu tidak boleh berkembang. Nah, jadi kembangan di sini itu agama-agama luar, agama impor. Nah, sering kali saya sampaikan bahwa sebenarnya agama-agama dari luar yang masuk ke sini itu di samping syiar agama itu sebenarnya kalau saya melihatnya hanya sekian persen dari tujuan itu, tapi yang sekian besar persen itu adalah di sini berdagang atau mencari keuntungan. Maka agama-agama itu juga melirik apa yang bisa diuntungkan di sini itu, maka di situ dipaksakan ya, dan paling tidak itu harus mendekati para pemimpin-pemimpinnya gitu. Jadi seandainya di sini tuh bisa mempunyai keputusan seperti di negara Tajikistan tadi,
yo betapa indahnya dan betapa terlihatnya budaya di Nusantara itu sebelum adanya budaya-budaya dari agama. Contohnya begini, orang Nusantara keseluruhan pada umumnya di sini dulu tidak ada tradisi pakai rok mini. Kalau wanita rata-rata pakai sewek atau kebaya. Ya. Terus yang kedua, walaupun dia hanya memakai kemben, tahu ya, ngertos ya kemben ya. Kemben itu penutup payudara. Itu pun nggak hanya sekedar cuma dibalutkan, tapi itu ada beberapa lapis yang harus dilingkarkan di badannya. Kalaupun pakai BH, itu BH yang pakai tali yang zaman dulu dinamakan kotang tetek. Lah artinya apa? Artinya di sini itu sebelum ada ajaran-ajaran agama, ada ajaran budi luhur itu sudah mengajarkan betapa rapinya cara berdandan orang Jawa, utamanya orang Nusantara pada umumnya. Walaupun pakaian itu ketat lah katakan, tapi kalau ada orang yang berniat untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, contohnya mak diperkosa dan lain sebagainya, mungkin kesulitan karena harus melepas sewek itu yang diubet-ubetno sampai berlapis-lapis, dan betapa ketatnya kaki ini, kadang-kadang sampai mau dibuka saja harus melewati proses yang lama. Terus apalagi buka payudara dengan melepas kotang atau ya tetek lah katakan, itu juga sulit sekali. Jadi mungkin orang dulu juga sudah berpikiran sebelum ini lepas, mungkin orang itu sudah bisa membela diri dan lain sebagainya. Sebelum bisa melepas sewek dan lain sebagainya, mungkin orang itu sudah bisa melawan. Jadi kemungkinan jauh hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk pemerkosaan dan lain sebagainya, itu mungkin dengan pakaian saja sudah sulit untuk mendapatkan secepat itu. Tapi setelah adanya budaya dari luar yang mengharuskan, ya bukannya merendahkan budaya itu, bukan. Tapi dengan pakai gamis, dengan pakai apa, dengan pakaian yang longgar. Dengan kelonggaran pakaian itu artinya itu memudahkan orang lain untuk berbuat yang tidak benar. Tidak harus melepas udet, setagen, tidak harus membuka sewek, tinggal menyingkap gamisnya saja sudah sampai pada tujuan dan lain sebagainya. Makanya bagaimana caranya supaya, atau bagaimana kalau itu diterapkan di Nusantara ini, budaya itu kembali pada budaya semula, budaya awal orang Jawa. Kalau itu bisa diterapkan di sini dan pemerintah itu tidak ikut-ikutan mengikuti budaya dan tidak membuat hukum yang hukum itu berasal dari luar, mungkin di samping budaya kita yang lama sudah tertinggalkan itu akan nampak kembali. Dan kedua kalinya, apalagi sampai ada sweeping dari kepolisian, kalau nggak memakai pakaian seperti ini akan kena denda, diadili ya, akan kena denda. Mungkin di Nusantara ini juga jauh dari hal-hal yang mengarah ke kejahatan, termasuk pemerkosaan, termasuk selingkuh di mana-mana. Itu mungkin tidak akan terjadi. Makanya ya kita bangsa Nusantara, terutama bahasa Jawa, kalau sudah ada negara yang berani menerapkan undang-undang seperti ini, ya kita berdoa saja mudah-mudahan Nusantara atau Indonesia ini juga bisa mengikuti. Jadi kita nggak usah mengikuti budaya dari luar, tapi budaya kita sendiri itulah yang harus dijunjung, yang harus dilestarikan, supaya kita itu tetap di negara yang mempunyai perilaku sopan santun, adiluhung, dan lain sebagainya, dan mempunyai jati dirinya sebenarnya ini loh budaya kita asli. Jadi perlu diacungi jempol seperti Tajikistan itu, Pak. Ya, kalau saya sendiri ya
setiap negara itu mestinya harus begitu. Harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Jadi nggak usah karena kita itu katanya punya budaya malu, budaya sungkan, tapi menempatkan malu dan sungkan itu tidak pada tempatnya. Betul. Itu loh. Jadi sampai yang kita miliki sendiri tidak punya rasa malu, tidak punya rasa sungkan, tapi dengan milik orang lain ada rasa malu, ada rasa sungkan. Makanya sering sekali saya sampaikan, sebenarnya orang Nusantara ini masih senang menjadi penonton daripada menjadi pemain. Iya. Nah itu loh. Karena masih merasa, wah kalau punya aku jelek, kalau punya orang lain itu bagus. Itu loh masalahnya. Sempurna. Mestinya kan kita itu harus bangga. Sejelek apapun karena ini milik kita, ya kita patut banggakan ya. Ya perlu kita lestarikan. Mestinya seperti itu. Padahal kita tahu Pak Darno, Nusantara ini kan agama kan juga banyak, belum kapital yang lain juga nggak terhitung jumlahnya. Tapi kenapa kalau kita lihat di media-media itu hampir tiap hari terjadi pemerkosaan gitu, bahkan pencabulan anak di bawah umur, belum lagi orang yang kita segani gitu, yang punya suatu lembaga pendidikan muridnya dicabuli sendiri. Nah kadang saya melihat seperti itu kok Inggris Pak Darno. Nah makanya itu salah kaprah itu loh, salah kaprah dalam arti penempatannya. Orang Jawa kan sudah jelas toh mempunyai semboyan atau pepatah witing tresno itu jalaran saka kulino. Nah dengan kulino itulah glibet. Nah dari kegelibetan itulah maka kadang-kadang orang itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang buruk. Sebenarnya pemikirannya sudah terarah, sudah benar, tapi dengan kegelibetannya, dengan kulinonya, akhirnya akan mengundang birahi sehingga tidak tahu itu teman, itu anak didik, atau itu perlu orang yang perlu kita lindungi, akhirnya malah jadi mangsanya. Lah orang yang melakukan itu justru orang-orang yang mestinya mempunyai apa ya, paling tidak ditokohkan lah, atau orang yang berpengaruh, katakan seperti itu. Nah orang sini itu terlalu menghargai orang yang berpengaruh, tapi pengaruh itu bukan pengaruh untuk kepribadian kita sendiri. Seolah-olah dengan pengaruh pribadi orang luar itu pengaruh pribadi yang bagus. Seperti itu. Ya itu tadi, tetap mengedepankan senang menjadi penonton daripada menjadi pemain. Maka kalau ada salah satu orang yang akan menjadi pemain, ya paling tidak sebelum ini nanti berkembang, sudahlah, karena kita mempunyai kekuatan, mengumpulkan kekuatan, dan orang yang akan menjadi pemain itu mari kita serang sama-sama supaya sama-sama jadi penonton. Ya termasuk di dalamnya orang-orang yang beragama. Makanya kan saya sering ngomong loh. Sebenarnya di setiap negara itu mempunyai undang-undang. Tapi kalau negara itu senang mengadopsi agama, maka undang-undang yang ada itu dikalahkan dengan undang-undang agama. Betul. Jadi kalau begitu sudah jelas bahwa ternyata orang itu bukan menyembah Tuhan tapi menyembah agama. Seolah-olah dengan menyembah agama itulah kebenaran itu ada semuanya di situ, seolah-olah begitu. Padahal agama itu ageman itu pegangan hati. Dikala kita itu bisa menata hati dan pemikiran kita tentang angan-angan kita yang benar, itulah orang yang beragama. Tapi kan kalau di sini orang yang beragama itu seolah-olah orang yang rutin melakukan budaya agama itu. Belum tentu hatinya itu benar, atau belum tentu hatinya itu menemukan ageman atau pegangan yang sebenarnya. Nah itu masalahnya itu di situ. Terus ciri-ciri orang yang beragama sendiri itu seperti apa Pak? Orang yang beragama itu biasanya tidak mau memperlihatkan bahwa dia itu, kalau ahli taat itu menunjukkan bahwa saya loh ahli taat pada Tuhan, nggak mau seperti itu. Tapi kalau ada orang yang memakai simbol atau budaya agama terus di mana-mana menunjukkan, ya maaf, setiap ketemu orang membicarakan pembicaraan orang luar, bahasa orang luar, berarti dia adalah
penganut agama, bukan penganut Tuhan. Menganut agama. Menganut agama bukan menganut Tuhan. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau menganut Tuhan, percaya diri bahwa hidup ini ada yang menghidupi, maka taat dengan perilaku hidupnya sendiri. Jadi tidak ada rasa pernah takut dengan omongan orang, tidak ada rasa sungkan dengan kalau saya begini orang lain begitu, saya harus mengikuti orang itu, enggak ada. Jadi yakin dengan dirinya sendiri itu berarti yakin bahwa di dirinya itu sudah ada Tuhan. Dan dia sudah taat mengabdi pada Tuhan itu. Tapi kalau agama itu banyak mengajarkan aturan. Maka orang yang menyembah agama itu mengikuti aturan-aturan itu. Lah belum tentu kalau aturan itu selaras dengan apa yang ada di Nusantara ini. Contohnya tentang budaya pakaian. Budaya pakaian itu kita harus memakai pakaian yang serba tertutup. Ya, tidak boleh ada di antara organ tubuh kita itu yang kelihatan. Bahkan sampai seandainya enggak takut nanti jalan kesandung, tidak takut nanti kalau lewat di jalan ada masalah begini dan begitu, mata pun akan ditutup. Kan di sini juga ada budaya yang menutup muka ini sampai hanya kelihatan matanya saja. Betul. Nah, pertanyaannya kan gini, apakah hidup akan selalu seperti itu? Apakah hidup ini juga mencari nafkah untuk keseharian?